Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah PA kita saat ini. Bersyukur dan sangat bersuka cita kita bisa kembali berjumpa di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dan satu harapan kami bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian masih tetap dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan senantiasa bersyukur. Biarlah kehidupan kita senantiasa kita bawa untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memulaikan ibadah PA kita saat ini. Kita akan mengangkat satu pujian untuk mengawali PA kita saat ini. Kita pujikan Kau yang terindah. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada tak berteluh. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sekali lagi kita pujian dari awal. Kau yang terindah di dalam yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Sama-sama Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada Yesus,
lagi kita katakan Kau yang termanis dalam hidup kita. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sembahkan ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada luntur tak berteluh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembahkan ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah akan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti pujian yang baru saja kita naikkan, bahwa tiada Tuhan yang lebih baik, yang lebih indah selain Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Suatu saat nanti semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Raja kita. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan indah ini ya Tuhan. Engkau kembali mempersatukan kami di dalam persekutuan yang indah ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, membawa segenap kehidupan kami untuk belajar semakin lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan, untuk semakin mengenal Engkau Tuhan. Dan kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, yang menolong kami di dalam mengenal akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya akan firman-Mu adalah firman yang hidup, yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami, membawa kami kepada pertumbuhan, kepada pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, maupun umat-Mu yang saat ini sedang menyaksikan live streaming ini. Kiranya Tuhan Engkau hadir pada setiap kami, memberkati setiap kami, memberikan hikmat kepada kami untuk dapat memahami kehendak-Mu ya Tuhan, untuk membuat kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk memahami kehendak-Mu, mengenal Engkau ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, hati kami, pikiran kami, telinga. Biarlah Engkau berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid yang mau untuk senantiasa menerima pengajaran-pengajaran yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati memulaikan ibadah PA ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada yang baru bergabung. Shalom. Ya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di dalam ibadah PA ini. Kita bersyukur Bapak Ibu, kalau waktu-waktu yang kita lalui, kita sudah melaluinya dengan banyak hal yang sangat indah bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun mungkin kenyataan hidup, keadaan hidup kita tidak seperti dengan apa yang kita inginkan,
Tetapi satu hal yang saya yakin, ketika ada Tuhan di sana bersama-sama dengan kita, maka semuanya akan menjadi indah Bapak Ibu ya. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada mungkin kadang kita merasa kecewa, tetapi karena ada Roh Kudus di dalam kita, membuat kita semakin kuat Bapak Ibu ya. Meredam semua kekecewaan, meredam segala sakit hati, meredam segala hal yang tidak baik yang ada di dalam hati ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sangat luar biasa ya. Kita sudah melewati topik-topik yang begitu luar biasa, mulai dari doktrin Allah, terus juga manusia, dosa, Alkitab ya, dan juga keselamatan, dan juga tentang Roh Kudus. Sebenarnya satu hal yang terlewatkan Bapak Ibu, kita sebenarnya terlebih dahulu masuk kepada kristologi atau tentang Kristus sebelum kita masuk ke Roh Kudus. Tetapi tidak mengapa, hanya masalah sistematisnya aja. Yang penting iman kita tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Secara sistematis memang kita harus masuk ke dalam kristologi atau doktrin tentang Kristus terlebih dahulu. Namun bulan yang kemarin kita sudah membahas selangkah lebih maju, yaitu tentang Roh Kudus. Tapi itu tidak mengapa Bapak Ibu, karena semuanya kita mengacu kepada Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu kita akan, saya ingatkan juga kembali, hanya sedikit merefresh tentang apa yang sudah kita pelajari, yaitu tentang Roh Kudus, bahwa harus tetap ingat dan tanamkan di dalam hati kita, imani dengan baik-baik bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, bukanlah kekuatan Allah atau sesuatu yang hanya sebatas seperti kuasa ya. Jadi dia adalah benar-benar Allah. Dia adalah Allah yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan dia juga memiliki kuasa, maha tahu. Tanamkan di dalam hati kita. Dan juga kita juga harus ingat bahwa Roh Kudus merupakan pribadi yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita, ada bersama-sama dengan kita. Dia merupakan penghibur kita. Dia merupakan roh yang mengajarkan kita tentang segala kebaikan, menuntun kita kepada segala kebenaran. Dia adalah roh kebenaran. Dan juga kita harus tahu Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang senantiasa menyatukan kehidupan kita. Roh Kudus adalah pribadi yang menyatukan semua orang percaya tanpa terkecuali. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena keadaan kita saat ini mungkin kita terpisah oleh jarak ya. Jarak mungkin memisahkan kita, tetapi karena ada Roh Kudus di dalam kita, maka di dalam Tuhan kita tetap bersekutu bersama-sama, satu di dalam Tuhan. Sekalipun kita terpisah secara ruang atau jarak, maka kalau kita bersekutu seperti saat ini Bapak Ibu, kita semua ada di dalam satu persekutuan yang satu, yaitu bersekutu di dalam nama Tuhan ya. Sekalipun Bapak Ibu ada di rumah dan mungkin yang lain sedang berada di dalam tempat yang jauh, mungkin ada berada di luar kota mungkin. Walaupun demikian Tuhan itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu Roh Kudus adalah roh yang menyatukan semua orang percaya. Roh Kudus itu bisa didukakan, Roh Kudus itu bisa dituruti, bisa tidak dituruti. Jadi semua tergantung dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau taat berarti kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita tidak taat, maka kita tidak mau hidup menurut kehendak Tuhan. Dan satu hal yang harus kita ingat juga Bapak Ibu, Roh Kudus adalah roh yang memberikan kepada kita karunia-karunia roh. Jadi setiap kita diberikan karunia menurut kehendak dari Roh Kudus itu sendiri yang ada di dalam kita. Dan semuanya karunia yang kita miliki itu harus kita jalankan. Kenapa? Kalau kita tidak jalankan, maka Tuhan akan menarik itu dari kita. Kalau kita tidak menjalankan itu, maka kita akan dituntut pertanggungjawaban dari Tuhan. Ya, ingat itu Bapak Ibu ya. Dan setiap orang yang memiliki Roh Kudus, ketika orang itu mengatakan ada Roh Kudus di dalam dirinya, maka
kehidupannya itu akan senantiasa menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan, ya. Seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu bahwa buah yang memuliakan nama Tuhan ada di sana, ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Itu adalah buah roh. Kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka yang senantiasa keluar di dalam hidup kita, di dalam setiap tingkah laku kita, di dalam setiap perkataan kita, pemikiran kita, maka semuanya seperti tidak akan keluar dari hal-hal yang sudah dijelaskan minggu lalu, ya. Adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, semuanya itu dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi Bapak Ibu, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka hidup kita akan senantiasa ada di dalam keadaan yang baik, yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, itu tentang Roh Kudus, dan itu hanya sekedar mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari. Sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan yang baru Bapak Ibu. Nah, ya jelas ya Bapak Ibu, ya, kelihatan ya. Ini adalah merupakan satu pembahasan yang begitu, ya, semenjak dari kehadirannya di bumi Bapak Ibu, sejak kelahirannya di bumi sampai saat ini, dan pasti ini akan terus berlanjut sampai kiamat mungkin, ya Bapak Ibu, ya. Ini tidak akan pernah ada pengakuan, tidak ada pernah habis-habis pembahasan tentang ini Bapak Ibu. Pertentangan, maksud saya pertentangan tentang hal ini. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, apa itu kristologi. Kristologi itu Kristologi itu adalah satu kajian atau pembahasan mengenai Kristus. Jadi kristologi itu terdiri dari dua suku kata Bapak Ibu, yaitu Kristus dan Logos. Kristus itu ya Kristus, kita semua tahu Kristus, dan Logos adalah ilmu atau kajian. Sebenarnya itu perkataan atau ilmu atau kajiannya. Jadi kristologi, kalau digabungkan Kristus dan Logos menjadi kristologi, jadi pengertiannya menjadi satu kajian atau ilmu yang membahas tentang Kristus, ya. Terus yang dibahas itu adalah siapa Kristus, apa yang sudah dia lakukan, dan banyak hal lagi Bapak Ibu, ya. Nanti kita akan lihat satu persatu di minggu-minggu berikutnya Bapak Ibu, ya. Kali ini saya hanya memberikan gambaran-gambaran dasar tentang Kristus, bahwa ternyata seperti yang saya sudah bilang tadi Bapak Ibu, pembahasan mengenai kristologi ini, kalau mungkin Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu searching di YouTube atau di Google. Begitu banyak sekali argumen-argumen yang menyatakan ini tentang, bahkan orang-orang di luar Kristen, mereka mencoba untuk memasuki ranah ini, dan mereka mencoba untuk memberikan argumen mereka tentang kristologi ini, tentang Kristus itu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak benar-benar kuat di dalam pemahaman kita tentang Kristus ini, maka kita akan bisa saja, kita akan lemah, dan kita akan menjadi orang yang bisa saja kita meninggalkan Kristus, berbalik dari iman kita. Nah, sebab itu Bapak Ibu, banyak sekali anggapan. Misalnya contohnya seperti ini, ada yang mengatakan Yesus itu bukan Allah, Yesus itu hanya manusia biasa. Ada yang mengatakan Yesus itu hanya nabi. Ada juga yang mengatakan Yesus itu hanya utusan Tuhan, dia tidak ada bedanya sama kita. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu yang mati di salib itu bukan Yesus. Ya, ada yang mengatakan demikian. Banyak hal, banyak sekali argumen-argumen atau orang-orang yang mencoba untuk mengeluarkan pendapatnya untuk melemahkan iman kekristenan kita. Oleh sebab itu sekali lagi saya tekankan kepada kita Bapak Ibu, kalau kita tidak kuat di dalam pemahaman kita tentang Kristus, maka kehidupan kita, mungkin kita ikut-ikut sebagai orang Kristen mungkin, tapi kita hanya sekedar ikut-ikut saja Bapak Ibu. Kita bisa jadi orang yang pluralis, semua anggapan bisa kita terima. Dikatakan Yesus itu bukan Tuhan, terus dia kasih tunjuk argumennya, dia kasih tunjuk bukti-buktinya, mungkin dia punya bukti, oh ini bukan gini seharusnya seperti ini. Kalau kita tidak kuat, kita akan percaya, oh ternyata seperti itu ya. Terus kita katakan juga ke orang, ini ada buktinya seperti ini. Di tahun sekian Yesus itu begini-begini. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu pernah menikah Bapak Ibu. Ada yang mengatakan demikian.
Tapi kita di dalam Tuhan Bapak Ibu, kita pelajari dan kita pegang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita tidak cinta Alkitab, kalau kita tidak senang dengan Alkitab, maka ya pemahaman kita, iman kita akan mudah untuk terombang-ambingkan. Kita dengar pandangan orang tentang Yesus begini, kita ikuti. Suatu saat ada orang mengatakan begini, kita ikuti. Kenapa? Karena kita tidak suka Alkitab, kita tidak punya argumen untuk membalas apa yang mereka, bukan membalas, untuk menyatakan salah apa yang mereka anggap benar itu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu yang ada ini bukan hanya kita sekedar untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, tetapi kebaikan kita itu kita sertai dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Kita sertai juga dengan hal-hal yang membuat kita itu kuat di dalam pemahaman kita, sehingga iman kita itu betul-betul terarah kepada Kristus, betul-betul kepada arah yang tepat. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita belajar seperti ini, mari kita memacu diri kita. Dan yang kami harapkan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya di dalam waktu-waktu ibadah seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian silahkan belajar juga secara mandiri di rumah. Mungkin kita mengatakan, oh saya tidak punya banyak waktu untuk belajar di rumah untuk gini-gini. Kita pasti, yang saya yakin bahwa selama satu hari 1 kali 24 jam itu tidak ada orang yang bekerja selama satu hari selama 24 jam Bapak Ibu ya. Pasti minimal ada waktu senggangnya. Mungkin istirahat 15 menit, ambil 5 menit untuk belajar. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi membuat kita itu bertumbuh di dalam pengetahuan kita, di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sebab di dalam Alkitab juga sendiri Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan juga sendiri mengatakan bahwa kita itu sebagai umat Tuhan, kita juga harus memacu diri kita untuk belajar tentang firman Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu, kalau kita belajar dari raja-raja pada zaman bangsa Israel yang zaman dahulu, di zaman perjanjian lama, mereka itu ketika mereka menjadi raja, mereka itu harus menyalin dari kitab Taurat Bapak Ibu ya. Mereka harus punya salinan kitab Taurat yang mereka pegang, dan mereka jadikan itu sebagai acuan mereka untuk melakukan segala tindakan atau keputusan yang mereka ambil. Nah, itu menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya, kita sebagai umat Tuhan, maka kita harus senantiasa tekun untuk belajar firman Tuhan. Oke Bapak Ibu, saya tidak ingin terlalu panjang tentang ini. Mari kita langsung saja Bapak Ibu, kita akan lihat. Nah, Kristologi. Jadi Kristologi itu berasal dari kata Kristus dan Logos. Jadi Kristus itu merupakan pribadi Kristus sendiri atau Yesus. Jadi Kristus ini sebenarnya pribadi Kristus yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Yesus itu adalah nama dirinya, dan Kristus ini merupakan satu sebutan yang di dalam perjanjian lama itu dikatakan sebagai Mesias. Ya, jadi Kristus atau Mesias yang artinya itu adalah yang diurapi. Nah, jadi di dalam di dalam perjanjian lama itu setara dengan dikatakan Mesias, dan di dalam perjanjian baru itu dikatakan Kristus, dan itu setara Bapak Ibu ya. Jadi pengertiannya adalah yang diurapi. Namun Bapak Ibu, kita akan lihat bahwa Kristus ini adalah yang diurapi. Jadi kalau di dalam perjanjian lama itu yang dikatakan diurapi, itu berarti seseorang yang memang dia itu diurapi untuk memegang satu jabatan yang betul-betul jabatan yang khusus ya, jabatan yang tinggi. Misalnya seperti kalau di zaman perjanjian lama itu, jabatan tertinggi bagi bangsa Israel itu adalah raja, terus yang selanjutnya adalah imam ya, atau nabi. Nah, bisa juga. Namun yang selalu mendapat urapan itu untuk diurapi, untuk memegang jabatan itu adalah selalu imam dan juga raja. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan bahwa Mesias atau Kristus itu artinya adalah yang diurapi. Jadi kenapa itu bisa dikenakan kepada Kristus? Karena dia itu sedang menjalankan perintah Tuhan, dan dia itu memang dikhususkan untuk menjadi raja ya, raja atas seluruh dunia. Nah, jadi dia yang berkuasa. Jadi sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu
Kristus ini, mengenai tentang Kristus, banyak sekali nubuatan bahwa dia akan datang seorang raja yang akan membebaskan bangsa Israel. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sebab itu dikatakan Kristus atau Mesias ini, maka ini cocok dengan pemahaman dari orang-orang Israel bahwa mereka itu sedang menanti-nantikan Mesias atau yang diurapi sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan atau dari keadaan-keadaan mereka yang tidak baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya itu bisa kita baca Bapak Ibu di dalam kitab Lukas pasal yang ke-23. Nah, ini di Lukas pasal yang ke-23 ayat yang kedua, kita akan lihat Bapak Ibu. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar, tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu raja. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, sebab bangsa Israel itu sangat menolak kalau Yesus itu adalah raja. Jadi dikatakan kalau Yesus itu disebut sebagai Kristus ya. Jadi kenapa? Karena yang mereka ketahui bahwa di dalam pemahaman mereka bahwa kalau dikatakan Kristus atau Mesias itu, maka itu haruslah seorang yang betul-betul tampil sebagai raja, dan itu dikatakan bahwa itu memang adalah utusan raja. Jadi konotasinya bahwa kalau dikatakan Kristus atau Mesias itu, maka itu konotasinya bahwa itu adalah datang dari Allah, dan itu benar-benar dari Allah, dan itu yang akan membawa mereka kepada kebebasan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dikatakan Kristus, sehingga bangsa Israel itu dikatakan Kristus, bahwa Yesus itu mengatakan dirinya Kristus, mereka menolak karena di dalam pernyataan tersebut Yesus itu sedang menyatakan dirinya itu setara dengan Allah. Jadi kalau dikatakan Kristus berarti dia itu setara dengan Allah, dikatakan Mesias ya. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat kenapa bangsa Israel itu begitu gencarnya, atau kalau mereka itu begitu sangat membenci Yesus dalam hal ini, bahwa mereka katakan menolak. Karena mereka melihat bahwa keadaan kehidupan Yesus itu tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Mereka sudah punya ekspektasi yang begitu tinggi tentang penyelamat yang dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Taurat, bahwa akan datang seseorang yang akan menjadi pembebas bagi mereka. Tetapi ketika Yesus datang, mereka itu bukan ini, karena Yesus itu seperti orang biasa ya. Hanya memang kalau kita lihat di dalam kehidupannya bahwa Yesus itu melakukan banyak sekali mujizat, karena mereka lihat Yesus itu biasa aja, maksudnya tidak ada bedanya dengan manusia. Bahkan dia tidak punya kerajaan, dia lahir dari keluarga yang sederhana, sehingga mereka begitu sangat tidak senang dengan hal itu. Mereka menolak dia sebagai Kristus. Jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat bersama-sama bahwa Kristus atau Mesias merupakan satu pemahaman atau artinya itu adalah bahwa yang diurapi. Jadi ketika dikatakan Kristus berarti dia diurapi, bukan diurapi artinya itu dia itu diurapi dikhusus menjadi untuk memegang satu jabatan. Jadi Bapak Ibu bisa Bapak Ibu pahami ya. Terus yang selanjutnya, bagi bangsa Yahudi seperti tadi yang saya sudah jelaskan adalah bagi bangsa Yahudi, Mesias itu merupakan, kalau dikatakan Mesias itu dia setara atau sama dengan wakil Allah, atau bisa dikatakan kalau dikatakan wakil Allah karena dia datangnya dari Allah, maka dia itu adalah Allah, setara dengan Allah. Jadi dia adalah Allah. Sebab itu bangsa Israel sangat menolak ini, apalagi terlebih lagi kepada imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, sangat menolak akan hal ini. Karena mereka melihat kehidupan Yesus yang tidak ada bedanya dengan bangsa Israel pada zaman itu. Hanya dia mengajarkan tentang kebenaran dan juga melakukan banyak mujizat. Memang
terjadi banyak sekali hal-hal yang mengagumkan, mengejutkan, tetapi mereka tidak terima karena Yesus itu seperti tadi saya sudah jelaskan, lahir dari keluarga yang sederhana, keadaannya biasa-biasa saja. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa serigala mempunyai liang untuk mempunyai tempat tinggal ya, terus burung punya sarang, tapi anak manusia atau dirinya sendiri bahkan tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi di sini kita bisa melihat suatu hal yang kenapa bangsa Israel itu menolak Yesus itu sebagai sang pembebas. Yang mereka pikirkan adalah yang dijanjikan atau dinubuatkan itu pembebas secara fisik. Misalnya bebaskan mereka dari penjajahan atau bebaskan mereka dari penderitaan mereka. Tetapi yang Tuhan datang bukan hanya sekedar justru yang Tuhan datang, tugas Tuhan ketika dia datang di dunia yang dia lakukan adalah jauh lebih penting dari itu semua, yaitu membebaskan atau menyelamatkan manusia dari dosa-dosa manusia. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Ya Bapak Ibu, bisa dipahami, bisa ditangkap sampai di sini ya. Mari kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan melihat bahwa siapakah Kristus itu. Nah, kenapa dikatakan, tadi sebenarnya saya sudah banyak singgung ya, bahwa tapi ada dua hal yang memang harus kita perhatikan tentang Kristus adalah, yang pertama itu dia adalah Allah. Harus kita tanamkan di dalam hati kita bahwa Yesus itu adalah Allah atau Kristus itu adalah Allah. Nah, hanya kenapa dia tampil di dalam wujud manusia. Jadi di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 saya akan bacakan Bapak Ibu. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8, di sana dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam keadaan manusia, di sini sebenarnya mulai dari ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-5 maksud saya akan bacakan mundur Bapak Ibu, yang mulai dari ayat yang ke-5 ya, saya undur ya. Hendaklah kamu hidup dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, jadi ini yang membuktikan bahwa Kristus itu memang Allah. Ini salah satu ayat yang juga menjadi ayat yang senantiasa kontroversial di kalangan orang-orang yang senantiasa menyelidiki hal ini Bapak Ibu, yang ya terutama mereka-mereka yang di luar kekristenan. Mereka berusaha untuk menjatuhkan kekristenan, untuk menggunakan ayat-ayat Alkitab sendiri. Tetapi di sini kita akan bisa melihat Bapak Ibu, kita akan lihat bersama-sama bahwa Kristus itu adalah Allah yang dia tampil di dalam wujud manusia. Kenapa bisa demikian? Seperti di ayat tadi sudah dijelaskan ya. Di situ mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah ini, inkarnasi. Ya, Bapak Ibu pernah dengar istilah itu ya. Sebenarnya ini ada pembahasan tersendiri, tapi saya hanya menunjukkan atau memberikan gambaran-gambaran ya. Jadi hanya dasar-dasarnya aja Bapak Ibu. Jadi inkarnasi itu adalah di mana Allah itu menambahkan di dalam dirinya itu satu unsur yang lain. Ya, jadi Allah itu menambahkan unsur yang lain, yaitu unsur daging. Ya, jadi Allah menambahkan di dalam dirinya daging sehingga dia itu menjadi sama dengan manusia. Ya. Kita bisa lihat di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu bisa baca di dalam Alkitab bagaimana Yesus itu lahir sebagai manusia. Dia mengalami proses pertumbuhan mulai dari bayi sampai kepada orang yang dewasa, menjadi dewasa. Sama dengan manusia, tidak ada yang beda. Dia juga merasakan lapar, dia juga merasakan haus. Nah, betul-betul kita bisa melihat bahwa itu adalah unsur yang ditambahkan oleh Allah di dalam diri Allah itu sendiri, yaitu di dalam firman, yaitu Kristus. Nah, jadi
di sini saya katakan adalah bahwa Kristus itu adalah Allah, dan ada bukti-bukti yang lain. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, bisa baca di dalam, mungkin kita juga sering dengar di dalam kisah-kisah sekolah minggu, ada 5 roti dan 2 ikan dijadikan bisa untuk dinikmati oleh orang yang banyak, 5.000 orang laki-laki. Dan juga ada Yesus juga itu berjalan di atas air, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. Nah, itu menunjukkan keilahian atau kealahan Yesus. Nah, jadi Kristus itu adalah Allah. Banyak hal yang dilakukan, tetapi kenapa dia tampil dalam wujud manusia? Itu dia menambahkan, kenapa dia bisa tampil seperti manusia? Itu dia menambahkan daging di dalam dirinya sendiri sehingga dia menjadi sama dengan manusia. Nah, itu yang dikatakan dengan inkarnasi. Sekarang Bapak Ibu kita lihat, yang pertama, Kristus itu adalah Allah atau Yesus itu adalah Allah. Dan yang selanjutnya adalah Yesus juga itu adalah atau Kristus itu adalah manusia. Dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Nah, jadi ini yang kadang-kadang orang itu ini sangat-sangat sekali sering sekali dijadikan bahan perdebatan ya. Jadi masa ada Allah yang bisa masa Allah itu mau jadi manusia? Kan manusia itu tidak adalah satu satu makhluk yang tidak baik. Kenapa Allah itu bisa menjadi manusia? Tetapi memang berbeda antara manusia Yesus dengan manusia seperti kita. Dia hidup tanpa dosa, sedangkan kita hidup dengan penuh dosa. Jadi Kristus itu adalah Allah, tetapi dia juga adalah manusia. Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa merasakan penderitaan, bisa sakit, ya, ketika dicambuk, dia bisa sakit, merasakan sakit. Dan juga kita lihat bahwa dia makan, ya, seperti biasa, dia bertumbuh mulai dari anak-anak sampai kepada orang yang dewasa. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa satu hal yang penting untuk kita pahami, bahwa Yesus itu adalah Allah. Walaupun dia adalah Allah, dia juga adalah manusia. Dia hadir di dunia ini melalui proses kelahiran, dan itu suatu hal yang sangat luar biasa. Dan yang kita pahami dari ayat ini adalah bahwa Allah itu, walau di dalam keadaan yang Allah dikatakan tadi, walaupun dalam keadaan Allah, dia tidak menganggap sebagai suatu hal kesetaraan, dia tidak menganggap itu sebagai satu hal yang harus dipertahankan, ya. Jadi dia rela untuk menjadi manusia, menjadi manusia, ya Bapak Ibu. Jadi dia rela untuk jadi manusia supaya bisa menyelamatkan manusia. Ya. Jadi ini merupakan kenapa dia harus jadi manusia, karena yang dia selamatkan adalah manusia. Hanya manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Ya, jadi Bapak Ibu, karena itu hanya Allah yang bisa, maksud saya hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Dan untuk menyelamatkan manusia, dia harus menjadi manusia, ya. Jadi karena manusia yang berdosa, maka harus manusia itu sendiri yang menanggung akibatnya dari dosa itu. Tapi tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk menanggung akibat dari dosa itu. Sebab itu Allah turun tangan. Nah, itu merupakan kemurahan besar bagi kita sekalian sebagai manusia yang dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita seharusnya tidak berhenti untuk bersyukur. Kita memahami hal ini. Dan yang selanjutnya adalah, saya ulangi sekali lagi, bahwa Kristus itu adalah Allah dan dia juga adalah manusia. Mari kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang kita harus pahami adalah bahwa dia itu adalah Allah. Dia itu ternyata dari segi sudut pandang eksistensi, dia telah ada sejak semula, ya. Bahkan kita lihat, coba kita lihat Bapak Ibu, ya, di dalam Yohanes pasal 1, ini pasti tidak asing lagi buat kita sekalian Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saya akan bacakan Bapak Ibu, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Nah, jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah sekarang maafkan saya kelupaan satu ayat yang saya ingin bacakan juga sekalian bagi kita sekalian Bapak Ibu ya. Di dalam pasal yang sama di ayat yang ke-14. Tadi dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang selanjutnya di dalam ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah jadi yang dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah terus di ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah jadi Bapak Ibu di sini kita bisa melihat bahwa ternyata segala sesuatu itu dijadikan oleh firman itu. Siapa firman itu? Dan dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Tidak ada lain selain dari Kristus itu sendiri atau dari Yesus itu sendiri. Sebab dikatakan bahwa Yesus itu atau Kristus itu adalah firman yang hidup, di mana Allah menyatakan kehendaknya melalui Yesus. Dan jadi di dalam kehadirannya di bumi di sana banyak dinyatakan tentang kebenaran-kebenaran Allah. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus itu ada sejak semula. Apa buktinya? Itu jelas sekali di dalam ayat tadi dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah jadi sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada dan menjadikan segala sesuatu. Nah ini membuktikan bahwa ternyata keberadaan atau eksistensi dari Kristus itu sendiri, Dia sudah ada sejak semula, bahkan sebelum segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada. Sebelum segala sesuatu yang ada di alam semesta ini jadi. Bahkan yang menjadikan segala sesuatu itu adalah Dia sendiri, yaitu firman. Nah jadi Bapak Ibu bisa dipahami ya. Terus di pasal yang ke-8 ayat yang ke-58 ya, di sana dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah jadi Dia telah ada sebelum Abraham itu ada. Sebelum dikatakan sebelum Abraham itu jadi, bahkan ya, sebelum Abraham itu jadi Dia sudah ada. Jadi di sini suatu hal yang harus kita lihat, yang harus kita pahami adalah bahwa Yesus itu memang adalah benar-benar Allah. Yang selanjutnya adalah Dia, karena Dia itu ada sebelum segala sesuatu, Dia itu berarti dikatakan adalah kekal. Nah jadi tidak ada lain yang kekal sebelum segala sesuatu selain Allah itu sendiri. Jadi Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Dari kekal sampai kepada kekal, Dia tetap ada. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu hal yang luar biasa, bahwa kita melihat Allah yang begitu luar biasa ada hadir di dalam dunia. Dikatakan bahwa Yesus itu telah ada sejak semula, bahkan sebelum Abraham jadi. Dia itu kekal. Nah di sini kita bisa melihat bahwa Allah Yesus itu adalah kekal dan Dia ada sebelum segala sesuatu. Terus di dalam yang selanjutnya, di dalam Yesaya pasal yang ke-9, ini menyatakan tentang kekekalan dari menyatakan tentang kekekalannya. Ini di dalam perjanjian lama ya. Pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia berdasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi di sini dikatakan ini merupakan satu nubuatan tentang Kristus, bahwa Dia itu akan memegang satu kerajaan. Di situ dikatakan Dia, jadi maksudnya seperti itu. Jadi Dia akan, dari keturunan Daud ini akan lahir seseorang yang akan memegang satu kekuasaan yang betul-betul kerajaan, kekuasaannya itu kekal dan sangat besar. Jadi tidak akan pernah berkesudahan. Ya kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kita bisa melihat bahwa memang
Kristus itu kekal. Seperti itu kesimpulannya Bapak Ibu ya. Jadi Kristus itu kekal. Ketika dia hadir, mungkin kita baru ketahui dia itu setelah dia ada di dalam dunia, dan dia itu tidak akan pernah berakhir. Nah, bahkan dia ketika baru ada Alkitab, kita tahu bahwa dia itu ternyata sudah ada, bahkan di zaman perjanjian lama dia sudah ada, bahkan sebelumnya itu pun dia sudah ada. Jadi di sini kita lihat adalah bahwa Kristus itu adalah kekal. Satu ayat lagi Bapak Ibu saya ingin bacakan di dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, jadi jelas sekali Bapak Ibu ya, jelas sekali bahwa Yesus itu kerajaannya itu adalah kekal. Bukan kalau kerajaannya atau kekuasaannya kekal, berarti orangnya pun kekal ya Bapak Ibu ya. Jadi pribadinya adalah kekal. Nah, di sini yang kita lihat adalah bahwa Kristus itu eksistensinya adalah kekal. Ada sejak semula dan akan ada sampai seterusnya, bahkan sampai selamanya, dikatakan di dalam ayat itu ya. Tidak akan pernah berakhir. Dia yang telah menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu akan kembali kepada dia ya. Jadi orang-orang benar semuanya kita akan kembali kepada dia di dalam kekekalan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, nah, sedikit kita akan melihat tentang nubuatan tentang Kristus. Di dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Bapak Ibu pasti tahu nubuatan ya. Jadi ya, yang dikatakan dengan nubuatan itu adalah sesuatu itu sudah dikatakan sekarang, tetapi dia itu akan terjadinya itu nanti ya, akan. Jadi tapi dia itu sudah dikatakan misalnya seperti ini. Suatu saat akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu kira-kira seperti mirip-mirip ya, bisa dikatakan kalau bahasa sederhananya kita bisa katakan seperti ramalan ya Bapak Ibu ya. Itu sederhananya. Tetapi nubuatan itu, kalau ramalan itu bisa meleset. Tetapi nubuatan itu tidak akan pernah meleset. Itu bedanya ya. Kalau ramalan itu bisa tidak terjadi, tapi nubuatan itu pasti terjadi. Dan tidak perlu kita ragukan lagi kalau dikatakan tentang nubuatan. Ya, di dalam nubuatan tentang Kristus itu bahwa kehadirannya di dunia itu sudah dinubuatkan. Bahkan di situ dikatakan di dalam kitab yang pertama Bapak Ibu ya, Kejadian pasal yang ke-3, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah sendiri sudah menubuatkan. Di sana dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, jadi ini orang-orang mengatakan kalau di dalam dunia teologi dikatakan ini merupakan satu penginjilan pertama, mengadakan satu kabar baik pertama. Jadi proto-evangelium ya. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi kabar baik pertama yang disampaikan bahwa akan ada pembebasan, akan kira-kira seperti itu, dan itu terjadinya pada keturunan seorang perempuan. Nah, jadi Bapak Ibu di situ dikatakan keturunanmu dan keturunannya, yang dimaksudkannya itu adalah dari keturunan perempuan itu. Nah, di sini kita lihat yang uniknya adalah biasanya kalau di dalam Alkitab itu lebih mementingkan tentang biasanya yang lebih diutamakan itu laki-laki ya. Jadi ada kasta-kasta ordo biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi laki-laki itu lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Tetapi pada ayat ini dikatakan keturunan perempuan ini, biasanya itu dikatakan kalau Bapak Ibu baca-baca silsilah itu semuanya yang dituliskan di situ laki-laki semua. Mungkin ada beberapa perempuan disinggung, tetapi pada umumnya itu laki-laki. Tapi di ayat ini dikatakan perempuan. Jadi ini merupakan satu nubuatan bahwa Yesus itu akan lahir dari seorang perempuan tanpa ada hubungan dari seorang laki-laki. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengerti ya. Sebab itu dikatakan, ditegaskan lagi di ayat-ayat yang lain di dalam Yesaya, misalnya seperti ini di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Bapak Ibu pasti tahu ya, setiap Natal kita rayakan
selalu dibacakan ayat ini. Oh, bukan 9 ayat 6 ya, maafkan ya Bapak Ibu ya, saya salah catat. Saya akan bacakan di pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan dia Immanuel. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 di sana dikatakan bahwa itu sangat sinkron atau sangat connect dengan apa yang dikatakan di dalam ayat yang baru saja kita baca tadi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi kehadiran Kristus di bumi itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Ya, jauh sebelum dia hadir di bumi, sudah ribuan tahun Bapak Ibu ya. Jadi ribuan tahun sebelum dia lahir ke dunia itu sudah dikatakan bahwa nanti akan ada seseorang yang akan menjadi pembebas atau menjadi penyelamat bagi kita sekalian. Nah, bahkan dikatakan sangat jelas lahir dari seorang perawan, seorang anak darah. Wow, itu sangat luar biasa Bapak Ibu, jelas dan sangat detail sekali Bapak Ibu ya. Itu yang dikatakan dengan nubuatan. Beda sekali dengan ramalan. Kalau ramalan itu bisa kita percaya, bisa enggak. Tapi kalau dikatakan nubuatan, itu pasti terjadi. Ramalan itu bisa meleset, nubuatan tidak pernah meleset. Jadi jelas sekali Allah sendiri yang menubuatkan tentang hal itu. Allah sendiri yang berfirman kepada umatnya bahwa akan ada pembebas. Dan ini Bapak Ibu, ini yang selalu dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Mereka selalu menanti-nantikan akan hal ini, di mana akan ada seorang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi atau penjajahan politik pada waktu itu. Pada waktu itu di zaman Perjanjian Lama mereka dijajah oleh bangsa-bangsa dari Nebukadnezar ya. Mereka sedang dijajah di zaman Nebukadnezar, mereka di dalam pembuangan. Nah, di zaman Perjanjian Baru mereka di dalam penjajahan Romawi. Nah, dan ini mereka selalu merindukan yang namanya kebebasan, kemerdekaan. Nah, sebab itu firman Tuhan terus menerus datang kepada mereka dan menguatkan mereka. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, akan suatu saat akan datang seorang yang akan menjadi pembebas atau penolong bagi mereka, yang membebaskan mereka dari keadaan seperti itu. Bukan keadaan seperti itu maksud saya Bapak Ibu, membebaskan mereka dari dosa-dosa mereka. Nah, jadi tapi mereka itu memikirkan bahwa mereka itu akan terbebas dari keadaan penjajahan ya. Terus yang selanjutnya di dalam Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-7. Nah, ini merupakan tentang nubuatan bahwa di sini dikatakan aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah, jadi ini juga dikatakan sebagai satu nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa kalau berbicara tentang hal ini tidak ada, semuanya Tuhan itu begitu menggambarkan dengan jelas, dan tidak ada yang tersembunyi bagi kita yang membuat kita itu menjadi meragukan akan Kristus di dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, ketika ada orang yang mau mencoba untuk menggoyahkan iman kita, kalau kita tidak setia kepada firman Tuhan, kalau kita tidak begitu akrab dengan firman Tuhan, maka akan gampang sekali kita untuk goyah, gampang sekali kita untuk terombang-ambing iman kita, karena kita bukan Tuhan yang salah. Sebab itu saya katakan bukan Tuhan yang salah, karena di dalam firman Tuhan itu sudah begitu sangat jelas dikatakan tentang hal-hal yang demikian. Jadi kalau kita misalnya meninggalkan iman, ada orang yang meninggalkan imannya, itu bukan salah Tuhan ya, itu salahnya sendiri ya.
itu salahnya sendiri. Dan dia yang tidak menerima anugerah itu. Sebab Tuhan itu sudah memberikan kepada kita firman-Nya dengan jelas, dan tidak ada yang bahkan sampai sangat detail kepada kita. Tidak ada yang tersembunyi. Lanjut Bapak Ibu, kita lanjut ya. Selanjutnya saya akan lihat bahas sedikit tentang gelar-gelar atau sebutan-sebutan di dalam Alkitab. Sebenarnya banyak sekali, tapi saya hanya berikan beberapa saja. Misalnya Kristus tadi kita sudah bahas, yang diurapi. Jadi diurapi sebagai raja, sebagai imam ya. Imam bagi kita, perantara antara kita dengan Allah. Terus raja. Terus yang selanjutnya dia adalah Mesias. Kata Mesias ini sebenarnya Bapak Ibu ada memiliki dua pengertian. Yang pertama itu ada, dia bisa dikatakan sebagai yang diurapi. Terus yang selanjutnya dia juga itu bisa berarti sebagai manusia yang cinta damai, atau bisa dikatakan cinta damai. Sebab itu Yesus juga dikatakan gelarnya itu sebagai Raja Damai. Nah jadi Bapak Ibu, Raja Damai, jadi pendamai antara kita dengan Allah. Yang selanjutnya adalah anak Allah. Yaitu Bapak Ibu bisa baca banyak sekali ya kalau tentang hal ini, anak Allah. Jadi anak Allah itu bukan berarti Allah itu beranak, namun itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah dari Allah dan dia itu setara atau dia itu adalah Allah itu sendiri. Nah, selanjutnya anak Daud. Ya, Bapak Ibu pasti tahu ya, banyak sekali di Alkitab berbicara tentang itu. Ada juga anak domba Allah, ada juga sebagai dikatakan juru selamat, ada juga gembala, guru, rabi dan lain-lain. Ini hanya singkat-singkat Bapak Ibu ya. Dan yang selanjutnya kita akan lihat Bapak Ibu, yang terakhir saya akan bacakan satu ayat bagi kita sekalian sebagai penutup bagi kita. Ini juga pasti kita semua pasti sudah tahu akan ayat ini. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup bagi kita, kenyataan yang harus kita ketahui adalah bahwa Kristus itu bukti nyata dari kasih Allah. Jadi Allah itu mengasihi kita sekalian, dan Yesus itu merupakan bukti yang paling akurat ya, bukti paling akurat. Memang Allah itu memelihara kalau kita lihat di dalam bangsa Israel, dia memelihara mereka, memberikan makanan, memberikan hasil-hasil yang baik. Bahkan ketika mereka di dalam keadaan yang tidak baik, di dalam keadaan misalnya ada penyakit yang datang kepada mereka, Tuhan memelihara mereka. Dari bangsa-bangsa yang ingin mencoba untuk memunahkan mereka, Tuhan pelihara mereka. Tapi di sini yang kita lihat Bapak Ibu, bahwa ketika manusia itu yang paling besar adalah ketika manusia itu di dalam dosa, Kristus itu datang dan dia itu hadir di dalam wujud yang kelihatan ya. Wujud yang kelihatannya itu di dalam wujud manusia. Nah, jadi merupakan bukti nyata dari kasih Allah bagi manusia. Terus yang selanjutnya, Kristus itu merupakan pendamai atau mendamaikan manusia yang berdosa itu dengan Allah yang Maha Kudus. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Dia menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, rela menjadi korban atas pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, pelanggaran dosa yang dilakukan manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang harus kita tekankan di dalam hati kita, tanamkan di dalam setiap hati kita adalah kita harus betul-betul kuat untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita harus betul-betul mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sudah jelas sekali Allah itu Maha Kuasa, Maha Kudus, tetapi dia rela untuk mengorbankan dirinya bagi kita semua. Kita sudah belajar tentang keselamatan, kita lihat. Dan Bapak Ibu juga mungkin Bapak Ibu pernah lihat video-video tentang mungkin The Passion of Christ, tentang karya penyelamatan Allah bagi kita. Bahkan kalau saya baca dari Alkitab Bapak Ibu ya, yang saya lihat di Alkitab dengan yang saya lihat dari film-film itu, yang difilmkan itu sebenarnya masih jauh dari apa yang kalau kita lihat di dalam Alkitab itu sendiri. Begitu sangat menderita. Dia rela lakukan itu semua karena kasihnya kepada kita. Sebab itu, dan pelajaran hari ini Bapak Ibu kita harus pahami, Yesus adalah Allah
dan dia juga adalah manusia, dan dia juga kekal. Karena dia adalah Allah, maka dia itu kekal. Sudah ada sejak semula, dan dia akan ada sampai seterusnya dan sampai selama-lamanya. Nah, beda dengan kita ini ada awalnya tapi tidak berakhir. Tetapi Yesus itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala yang telah dikerjakannya bagi kita. Yesus itu adalah Allah, kita senantiasa imani Yesus adalah Allah, dan dia itu yang sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu, untuk pelajaran hari ini saya tibakan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita kembali untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian awal tadi. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada berteru, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran hari ini hanya merupakan dasar atau gambaran dari pelajaran-pelajaran yang akan kita tempuh selama beberapa waktu berikutnya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin belajar sendiri, setidaknya Bapak Ibu sudah punya acuan atau gambaran apa-apa yang harus kita pelajari atau ingin ketahui ya. Bahkan Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih banyak lagi hal tentang hal ini ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami semua, sehingga kami dapat bersama-sama belajar walaupun hanya hal-hal yang mendasar bagi kami yang tidak begitu luas untuk hari ini. Tapi kami akan percaya Tuhan akan memberikan semangat kepada setiap kami untuk belajar lebih jauh lagi, lebih banyak lagi, supaya di waktu-waktu selanjutnya bisa dengan mudah untuk memahami pelajaran-pelajaran yang akan disajikan ya Tuhan.
Terima kasih, dan terlebih yang lebih penting lagi bagi kami adalah biarlah melalui pelajaran-pelajaran yang sudah kami nikmati, kami belajari bersama, kami semakin kuat, kami semakin giat di dalam iman kami semakin kuat iman kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk seluruh sidang jemaat, bahkan semua orang yang menyaksikan live streaming ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera bagi mereka semua ya Tuhan. Terima kasih bagi saat ini mungkin mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan atau masa-masa yang begitu sulit dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga bagi mereka yang saat-saat ini ya Tuhan mengalami hari-hari kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Mungkin ada yang berjumpa dengan hari ulang tahun, atau mungkin mengalami keberhasilan di dalam studi, mengalami keberhasilan di dalam pekerjaan dan di dalam mungkin rumah tangga mereka ya Tuhan. Kami berdoa biarlah sukacita mereka senantiasa mereka limpahkan di dalam syukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa saat ini ya Tuhan, mungkin saat ini dari antara kami ada yang mengalami gangguan fisik, sakit, penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan keadaan mereka, berikan kesehatan, kekuatan yang baik, berikan sukacita, berikan kekuatan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, supaya di waktu-waktu selanjutnya dapat beraktivitas dan mereka akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan mengakhiri ibadah PA saat ini. Kami tetap berdoa biarlah kasih, kemurahan dan damai dari Allah akan senantiasa bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada kami semua. Dimanapun kami berada, kemanapun kami akan melangkah, dan di apapun yang akan kami lakukan, semuanya ada di dalam lindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu, pengumuman untuk ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Mulai dari hari Rabu ya. Hari Rabu ada PA, dan juga di hari Minggu ada ibadah raya dan ibadah sekolah minggu, dan di hari ibadah Sabtu ada untuk kaum muda sharing firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita senantiasa jangan lewatkan ibadah-ibadah kita, karena firman Tuhan sendiri mengatakan jangan jauhkan diri dari persekutuan ibadah-ibadah kita. Itu Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk turut terlibat di dalam pembangunan gereja, saat ini ada kita sedang membuka ya bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin terlibat. Silakan yang ingin rindu untuk terlibat memberikan persembahan untuk pembangunan gereja, silakan untuk menghubungi kami dan kami akan ambil ya. Tinggal Bapak Ibu mungkin kasih di amplop, tulis di situ untuk pembangunan gereja. Nah, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Juga mungkin ada yang butuh dukungan doa dan perpuluhan, silakan hubungi kami. Kami selalu siap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.